Tapi sebagai anak kecil umur ya tadi 6-7 tahun itu terjebak di dalam medan perang itu bikin trauma nggak? Kalau trauma sih enggak, cuman mendidik kita buat tangguh, buat lebih kuat gitu. Karena waktu itu masanya kan susah, makanan susah, betul, listrik nggak ada, listrik gak. Pokoknya serba susah. Kita paling sering nunggu tuh helikopter kalau lewat kan suka buang bantuan. Nah kita paling sering nunggu gitu tuh. Tapi yang pengen kita tahu cerita sebenarnya dari Alvin itu perjalanannya seperti apa sih tim ini? Dari awalnya sampai akhirnya tim ini jadi juara John Mailoa, habis itu berangkat ke Jakarta, juara Jakabaring ya waktu itu ya? Jalakarupat ya, sorry. Nah itu tuh gimana sih cerita awalnya itu tim? Jadi awalnya tuh kita kan SSB, masuk SSB sama. Jadi senior saya tuh waktu itu Ramdhani Lestaluhu. Ramdhani, Ricky Orella, pelatih kita tuh Sanita Wenela, kakak Lutfi Lestaluhu sama kakak Cide Lestaluhu, mereka Tapi kakak Alvin sendiri udah berapa kali nonton Cahaya dari Timur? Gue udah berapa kali ya? 10 kali sih. Dari awal-awal keluar tuh kalau orang Timur mau nonton sering ngajak gua tuh. Dulu pernah kejadian waktu timnas TC di Jogja kan filmnya baru keluar. Gua baru selesai nonton ini. Waktu gua keluar ditarik lagi suruh nonton lagi. Mereka yang bayarin. Gua bilang bang, gua udah capek mau pulang. Kata mereka bang nonton dulu biar kita tanya-tanya abang. 8 orang plus kiper itu, 7 orang, 7 pemain plus kiper itu nggak kepilih. Jadi pulang. Termasuk kakak Alvin ya? Termasuk. Aku mau kencing. Oke, kembali lagi di Sport Plus Studio. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sudah tidak asing lagi. Tapi sebelumnya, gue mau kenalin dulu nih. Ada co-host magang, iya kan? Mungkin lo di seri sebelumnya udah pernah ngeliat nih orang nih, ya nggak? Ada Bung Acel. Acel lah, terus co-host utama gue tentunya Sultan. Nah, Sultan, hari ini kita ada siapa Tan? Bisa dilihat dari baju gue nih, gue Melehu Putra. Nah, Legend. kalau pada mikir kenapa nih orang pakai baju Tulehu Putra? Karena kita udah kedatangan salah satu putra terbaik yang pernah lahir di tanah Tulehu. Bukan main, siapakah dia? Alvin Tuasalamoni. Jadi gue persingkat sedikit nih. Kalau kalian nggak tahu dia, gue nonton dulu filmnya Lights from the East. Cahaya dari Timur. Iya, yang di platform di sebelah, judulnya bahasa Inggris. Tapi jarang yang nggak tahu dia, cuma lu doang kayaknya nggak tahu dia. Hai Maluku ya kan. Kalau nggak tahu dia nggak tahu bola. Nah benar. Gimana? Gua wakilin. Selamat datang Pak Alvin. Nah, jadi asistennya ngapain sih salaman ada aja. Ya kan gua wakilin. Ya, Bung. Hah? Dibawa kan dari kampung ini. Iya. Beda kampung dia. Tadi kan dibilang asisten lah. Asisten pribadi. Gimana? Gimana ke Calvin? Sehat semua? Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Baru datang dari Ambon? Iya, baru nyampe. Baru datang. Baru datang langsung ke sini. Gila. Suatu kehormatan. Penting banget kita kayaknya ya. Undangannya Moritz gokil juga ya. Moritz. Mau gimana dong? Ke Jakarta kalau nggak main di apartemen sini. Bukan orang Jakarta. Belum ya. Main bola harus mampir sini. Harus mampir dulu Harus ya. mampir. Kakak Alvin ini, sebelumnya kita mungkin kalau ngebahas kakak Alvin Tuasalamoni sebagai pesepak bola itu info sudah banyak di mana-mana, udah dicari di mana-mana. Kita di sini mau tahu kakak Alvin Tuasalamoni sebagai putra Tulehu, kakak Alvin Tuasalamoni perjalanan menuju sebelum menjadi sepak bola profesional. Ya. Jadi mungkin untuk mulai boleh ceritain dulu mulai pertama kali main bola tuh dari mana? Awalnya itu saya biasa main bola kalau hujan gitu, saya biasa main bola sama teman-teman di kampung itu, main di jalanan gitu kan. Iya. Atur batu sebagai gawang, terus kita sering main gitu. Terus kalau gue sering main, ada beberapa tetangga situ sering kasih tahu kalau dulu bokap saya itu mantan pemain bola juga di Maluku. Oke. Tapi saya kan gak percaya. Terus kalau habis main bola gitu saya sering tanya ke nyokap. Kata nyokap benar itu kata tetangganya, tapi gue nggak percaya karena belum ada bukti kan. Masih kurang yakin loh papa yang main bola. Iya sih. Terus bokap gue pulang, nyokap gue ceritain buat bokap gue kan. Terus dia pergi lagi ambil foto-foto dia waktu main bola, dikasih tunjuk buat saya. Oh jadi saya dari situ saya termotivasi mau gantiin bokap di situ.
Berarti Luar kasarnya Kak Alvin ini mulai sepak bola untuk meneruskan mimpi Bapak yang belum tercapai gitu. Iya, seperti itulah. Sejauh mana waktu itu bokap main bola? Cuman sebatas Maluku saja sih, belum sampai keluar. Oh, belum sampai keluar. Oke. Berarti bisa dibilang ya selain Tulehu memang terkenal sebagai desa sepak bola, tapi dari keluarga Kak Alvin juga keluarga sepak bola berarti. Iya, kalau dari bapak, bokap sendiri, tapi kalau dari nyokap itu ada om, adiknya ibu, dia main bola juga. Tapi nggak nyampe keluar Maluku juga karena lebih milih pendidikan. Iya, iya. Oke. Kalau orang banyak ya balik lagi orang bilang Tulehu adalah desa sepak bola, tapi Kak Alvin sebagai orang yang lahir di sana, tumbuh besar di sana, kondisi di sana anak-anak kecil apa semua main bola atau gimana? Kalau di sana mayoritasnya sih yang cowok pasti 100% main bola. Dari Pasti kecil main sampai bola, besar ya? pasti main bola. Pasti kenal sepak bola. Pasti. 100% pasti kenal sepak bola. Kalau dan banyak juga orang yang ngebandingin Tulehu itu dengan La Favela Brazil, Yes. Ya. yang dimana satu-satunya atau mungkin cara paling menjanjikan untuk mereka bisa hidup, bisa bertahan hidup, Ya. itu melalui sepak bola. Ingin merubah nasib lah ya. Merubah Bisa nasib, dikatakan mengangkat seperti derajat itu. orang tua, mengangkat Iya, derajat keluarga. Betul. Kalau dari Kak Alvin sendiri waktu masih kecil itu ada di kepala Kak Alvin nggak, maksudnya saya harus jadi pemain bola nih, kalau nggak saya nggak akan keluar dari sini. Kalau itu memang sudah dari dulu kita semua ada kecil di desa Tulehu, memang sering keinginannya untuk jadi pemain bola karena dari awalnya ketika sudah bermain bola, terus ada senior kita yang main di liga juga, jadi setiap lebaran mereka kalau main kita pasti pergi nonton. Jadi kalau kita nonton tuh hasrat ingin jadi pemain bola seperti mereka tuh pasti ada. Siapa dulu? Ada banyak seperti Imran Maruri, Rahel Tosalamoni, Hairil Orela, ada banyak siapa? Dedi Umarela, mantan pemain Persija dulu. Jadi kalau mereka pulang ke kampung, mereka main, kita sering nonton itu di lapangan. Makanya anak-anak muda terinspirasi dari mereka buat main di liga di luar. Jadi dari melihat pertandingan lebaran itu, Iya. Alvin Tosalamoni kecil, Iya. mulai terbakar semangatnya. Iya. Dan tradisi itu masih ada sampai sekarang. Sampai Sampai sekarang Sampai masih. sekarang. Sampai sekarang main bola di Matawaru itu ya. Kalau lebaran, Bukan Cel, sempat ke kamu ya kan? Sempat. Kemarin, sempat. Waktu itu sempat Gimana gua datang. cerita di sana? Atmosfer sih gila sih. Parah. Asli. Anak-anak kecil Yang masih main. itu waktunya di mana orang-orang Tulehu datang semuanya untuk ke lapangan, ke stadion Matawaru itu untuk lihat. Karena di situ ada pemain Liga 1 kan, Liga 1, Liga 2 datang. Mereka pulang sama-sama ke kampung untuk main saat itu. Itu eventnya mereka lah. Nah, Gila. berarti kebersamaan di Tulehu tuh satu sama lain pasti kenal semua kan? iya pasti kenal. Dan maksudnya bisa mulai bareng sama yang lain tuh, Iya. kayak tadi Kak Alvin bilang udah mulai ngeliat ini, udah mulai pengen jadi serius. Tapi mulai seriusnya, mulai kepikiran gua harus jadi pemain bola itu umur berapa? Waktu selesai SD tuh kalau saya. Oh, Pas, lu umur 11 lah ya, 12 gitu ya. Iya, masuk. tapi masuk kalau SMP. main bola memang udah dari kecil. Dari Tapi kan kecil kan kita main pakai bola yang kecil itu. Iya. Tapi kalau untuk yang langsung ke SSB-nya pas dari selesai SD, sekolah dasar. Itu main tuh pasti di lapangan di aspal berarti kan mainnya kan. Kaki telanjang. Kaki telanjang bukan kan? Nggak Makanya manja mainnya. kaki kuat, Bos. Mau Medan apa sih Kak? Mau Medan apa sih kan, lapangan keras, lapangan lembut. Tapi belah. dari dulu memang sepak bola aja, nggak ada cita-cita lain. Nggak ada. Dari dulu memang anak laki-laki di kampung saya itu mayoritasnya pengen jadi pemain sepak Pemain bola. bola pasti. Berarti mau mulai main bola itu dari dari tahun berapa kira-kira? Dari tahun berapa ya? 97-an lah. Oke, berarti kalau kita ngomongin di era tahun segitu, kira-kira tuh waktu itu di Ambon tuh ada kerusuhan soalnya kan? Oh iya. Ada kerusuhan konflik yang waktu itu terjadi. Nah terus gimana kondisi di saat konflik itu terjadi? Gimana sepak bola Tulehu dan khususnya Alvin tuh, Ya. yang lagi asik-asiknya main bola waktu kecil? Waktu itu kita semua anak kecil situ sempat panik ya karena pemikirannya kita nggak bisa keluar dari situ kan. Dari Bisa Tulehu? main bola lagi. Jadi fokus kita tuh ke kerusuhan itu. Jadi kalau kita lagi main bola tiba-tiba ada bunyi listrik, tiang listrik itu bunyi. Udah itu ya. Berarti kita udah pergi, udah kabur dari situ. Tapi ada
pelatih saya itu sering manggil-manggil, gak usah mikirin yang itu biarin aja yang orang-orang di sana yang ikut. Kita fokus aja latihan bola. Berarti dari mulai umur kecil sampai dengan umur remaja itu ikut sama-sama itu. Sama-sama. Itu kurang lebih berarti umur 5 tahun ya, Bu? Iya, 5-6 tahun. Iya kan? 5-6 tahun kan itu. Kevin, boleh mungkin banyak penonton kita yang nggak punya gambaran waktu itu kerusuhan di Ambon seperti apa, boleh deskripsikan? Kerusuhan waktu itu nggak tahu gimana, saya juga nggak tahu karena saya masih kecil. Cuman yang informasi yang saya tahu itu kerusuhan antar agama. Kejadiannya juga saya nggak tahu kenapa. Nggak tahu persis. Akibatnya juga kenapa saya nggak tahu. Cuman itu pas yang saya tahu itu kejadian Islam sama Kristen. Iya. Jadi kalau di sana dipanggilnya kalau Islam itu Acang. Kalau Kristennya Obed. Oh. Acang sama Obed. Karena sejujurnya waktu kecil gue sempet sekolah di kalau dari Alvin kan Tulehu kan masih di Kota Ambon kan. Tapi kalau gitu mesti nyebrang. Iya. Namanya Pulau Saparua. Oke. Gue sekolah di Tuha itu 1 tahun dan lagi kerusuhan. Jadi kurang lebihnya emang kondisinya agak kurang enak lah ya. Iya. Karena sejujurnya orang Ambon itu di saat orang Muslim mau bangun masjid, ya orang Kristen bantu dan sebaliknya. Iya. Gitu. Tapi memang kondisinya saat itu, makanya yang pengen kita tanya nih sama pasti kan Sobat Plus juga mau tahu gitu. Iya, betul. Kayak gimana saat itu? Betul. Susah-susahnya Alvin kayak lagi kacau terus tiba-tiba mesti latihan. Emang nggak deg-degan ya gitu kan, pasti kan ada deg-degan ya dong. Kayak aku serem juga nih ya. Ya kan Obed dia ini juga keluar gitu. Kayaknya nggak jelas nih dia kiriman. Acang Obed lu ya. Ini ada di sini ada. Bingung kan identitasnya nggak jelas sih. Nah makanya kan yang mau kita tahu kira-kira gimana tuh Al waktu latihan. Emang nggak ada takut kalau tiba-tiba kacau itu sampai di tempat latihan? Betul. Kalau kita latihan, terus kalau ada bunyi alarm gitu, listrik dibunyikan kan, kadang-kadang orang tua sering datang panggil di lapangan, suruh pulang ke rumah. Tapi kalau kejadiannya waktu sebelum latihan itu kita sering pergi nonton. Coba gimana ceritain dulu? Pergi nonton gimana sih? Iya, nonton kerusuhan. Hiburan jadi ya. Tapi dari jauh lah, kita nonton kan dari jauh. Yang sering tuh saya sama Salembe paling sering. Salim Ohorela. Salembe itu Salim Ohorela. Kadang-kadang mereka kalau udah masuk udah apa perang di sana tuh kita sering datang lihat barang-barang mereka yang ketinggalan itu kayak buah-buahan. Iya. Terus ada ayam, kita sering ambil. Ambil habis itu mau pulang. Jual lah. Ya refleks anak kecil kan ngeliat kayak gitu kan. Oh jadi ngambilin buah, ngambilin. Iya, tapi kita sembunyi-sembunyi nggak boleh kelihatan. Kalau kelihatan suka disita sama orang-orang itu. Oke. Tapi sebagai anak kecil umur ya tadi 6-7 tahun itu terjebak di dalam medan perang itu bikin trauma nggak? Kalau trauma sih enggak, cuman mendidik kita buat Tangguh. buat lebih kuat gitu. Karena waktu itu masanya kan susah, makanan susah, Betul. listrik nggak ada, Listrik nggak. pokoknya serba susah. Kita paling sering nunggu tuh helikopter kalau lewat kan suka buang bantuan. Nah kita paling sering nunggu gitu tuh. Lempar di mana? Di jalan-jalan lah. Oh. Lempar sembarang itu berarti. Dilepas dari atas. Oke. Jadi kita itu ada macam-macam, ada duit diisi di dalam amplop. Iya. Ada banyak. Ada yang mereka lepas pakai beras terus ditaruh Mie instan gitu. Iya, mie instan gitu baru mereka buang. Jadi kita rebutan. Siapa Kasian yang terlambat datang berarti. Parah ya? Iyalah, siapa yang kuat yang menang lah. Iya. Kalau udah nunggu di sini ditaruh di sana gimana? Jadi mereka keliling kampung tuh pakai helikopter itu. Cari yang rame baru dijatuhin. Dibuang-buang di Semuanya. Oh jadi nggak cuma satu titik tanda. enggak satu titik sih, banyak semua. Kalau waktu itu gue berasanya adalah lampu mati yang kayak Alvin bilang tuh. Lampu mati 2 hari mati, 1 hari nyala kadang. Iya. Atau malah bisa 3 hari atau selang-seling. Tidur juga nggak nikmat. Nikmat. Iya. Was-was terus ya. Kita tidur dengar suara. Tat. Boom. Gimana mau tidur kalau suara ledakan gitu? Suara tiang listrik aja bikin lu jadi was-was kan. Gitu ya. Sampai sekarang masih kalau bunyi tiang listrik itu pasti rame. Oh gitu. Iya, sampai Itu sekarang. kode berarti. Iya. Karena aku udah kebiasaan kan.
Mungkin yang anak-anak yang zaman sekarang yang yang lahirnya udah selesai kerusuhan itu mungkin nggak pernah, tapi kalau kita yang pas kenanya itu pasti. Sini mah teng ronda ya. Teng jam 2. Teng jam 3. Panik Alvin keluar. Ada ronda. Enggak lah. Bawa. Tapi kan sekarang udah lah ya, kelar ya. Udah kelar. Udah aman ya. Udah asik. Ya terakhir kan gua ke lapangan. Yang sana gimana? Ke Tulehu, asik gila, asik. Ya? Aman Asik. Ya. Yalah, konflik itu juga apa sih nggak ada untungnya lah ya. Merugikan sih. Merugikan lah kayak gitu ya. Ada nggak sih Alvin ingatan yang masih teringat-ingat nih sampai sekarang? Maksudnya yang Kak Alvin lihat waktu perang tuh bikin aduh enggak deh, semoga nggak kayak gini lagi. Ada nggak masih ingat sampai sekarang? Kalau yang masuk ke dalam medannya sih saya nggak berani, pasti dicariin orang tua. Cuman kalau pembunuhan gitu gue pernah lihat ada satu kejadian di dekat rumah situ depan masjid, ada kejadian itu. Ada orang satu dikeroyok rame-rame situ. Buset. Oh, masjid dekat rumah? Itu dia belokan itu perempatan itu di situ kejadian. Nggak ada yang tahu. Gue pernah ke Tulehu sekali tapi nggak mampir ke rumahnya Kak Alvin. Tapi rumah dekat pantai juga. Iya. Ya pasti dekat lah kan, Rumah jalan dekat kaki, pantai situ, kan? jalan kaki aja dekat. Itu enak banget gue liat yang di film itu kan. Bu asik. Gue liat tuh di film air biru gitu, itu bener ya? Gitu ya? Air di Ambon ininya Iya kan? pantainya bagus Biru banget. kan? Oh sini kan airnya butek bu. Nah, Kalau di sini mah udah dicampurin, Iya. udah kayak kopi susu. Pantainya beda kan, pasir putih beli. Kalau sana bener-bener pasir putih kan? Iya dong. nah ini kita pengen ngomong nih dari konflik Ambon itu ternyata ada satu hal yang bisa kita tarik yang mempersatukan Adalah sepak bola. Itu. Iya tuh. Berarti bisa dibilang gini Gila, ya. dari semua kehebohan perang itu, kerusuhan, satu-satunya cara untuk melupakan perang itu adalah sepak bola. Iya. Iya. Jadi waktu itu masih posisinya itu masih lagi tegang-tegangnya. Iya. Emang udah mulai rada tenang, cuman belum ada yang berani masuk keluar gitu. Oke. Jadi waktu itu dibikin kompetisi Medco, John John Maylor Maylor. Oh iya. untuk persiapan mewakili usia 15 Maluku ke nasional. Nasional. Jadilah dibikin di Tulehu situ. Oke. Jadi untuk mendamaikan pemerintah Iya. itu bikin turnamen sepak bola. Turnamen sepak bola. Dan semenjak itu selesai sudah semua. Selesai sudah. Tapi sebelum Karena itu dari banyak tim kan dari kampung-kampung sebelah Iya. juga kan mau datang main, jadi mereka daftarin semua, jadi dari situlah mulai reda. Tapi kan kalau yang kita bisa lihat kan dari film ini kan Cahaya dari Timur itu kan yang timnya udah terbentuk segala macam. Tapi yang pengen kita tahu cerita sebenarnya dari Alvin itu perjalanannya seperti apa sih tim ini? Itu dari awalnya sampai akhirnya tim ini jadi juara John Mailoa, habis itu berangkat ke Jakarta, juara Jakabaring ya waktu itu ya. Jalakarupat ya, sorry. Nah itu tuh gimana sih cerita awalnya itu tim? Jadi awalnya tuh kita kan SSB, masuk SSB sama. Jadi senior saya tuh waktu itu Ramdhani Lestaluhu, Ramdhani, Oke. Ricky Orella, pelatih kita tuh Sanita Wenela, kakak Lutfi Lestaluhu sama kakak Cide Lestaluhu, mereka bertiga. Waktu jalan saya nggak tahu sampai konflik bagaimana mereka bertiga bisa jadi pelatih. Jadi saya masih di SSB Tulehu, terus ada beberapa pemain juga yang pindah ke tim sebelah di SMK sama Ambon Putra. Jadi ada beberapa tim tuh yang kuat karena pecahan dari SSB Tulehu tuh SSB Tulehu, SMK sama Ambon Putra tuh, 3 tim itu yang kuat untuk kompetisi waktu itu. Jadi yang juara saya, final ketemu teman-teman saya yang bisa juga ke SMK itu, jadi kita ketemu di final, saya menang, juara. Jadi 11 orang plus pelatih yang mewakili Maluku. Ditambahin dari seleksi buat beberapa pemain gabung, jadi total semua itu ada 18 orang. 18 orang. Seleksinya itu sekitar 80 orang kalau nggak salah. Banyak. Tuh kalau misalnya kita boleh ini, kita coba kira-kira Alvin ingat gitu. Iya. 11 pertamanya aja deh siapa? Iya. Kiper. Tim. 11 pertama tim Medco apa SSB? Tim Medco. Medco kali ya, asik ya. Medco. Kiper Kiper Kasimto Salamoni. Kasimto Salmoni. 4 back Bek kanan Akbar Marasabesi. Barmarasa Oh, Kak Alvin. Bukan. Bek kiri Sedek Sanaki. Sanaki.
2 stopper, Rizky Andri Lestalu sama saya sendiri. Alvin Ismail Tua Salamoni. Gelandang? Gelandang Hari Lestalu, jago yang biasa Jago. jago. Pinky Pasamba sama Rizky Pelu. Rizky Pelu. Oke. Jadi sayap kanan Hendra Bayau, striker tengah Saipul Orela, sayap kiri Salim Orela. Salim Ohorela. Salembe. Dan hampir setengahnya sekarang masih aktif di Liga 1. Hampir setengahnya. Yang masih aktif Rizky Pelu, Hendra Bayau, saya sendiri, Pinky, berempat. Maksudnya udah berempat. Sedek sana. Sedek udah jadi angkatan udara tentara. Jadi kan masih main. Tapi kan? masih di Liga 2, Di PSKC terakhir. Cimahi ya. Cimahi. Awal terbentuknya tim itu tuh dari yang tadi turnamen itu kan. Nah selama turnamen itu kayak tadi kita bilang kan lagi ya masih baru awal-awal mereda lah. Cuman selama turnamen berjalan itu masih ada merasa kayak bersih tegang sama sesama kampung gitu atau udah? Kalau kan kampungnya kan ada yang Kristen, Islam. Kalau sama-sama Islam sih nggak apa-apa. Cuman kalau kita berstigan tuh paling sesama yang beda server. Iya, beda server lah. Berarti kan kalau boleh dibilang waktu itu di tim Medco itu ada anak Tulehu yang dominan. Iya. Ditambah 2 anak Paso, Vinky dan Funky. Iya. Tambah 1 lagi Dari Laha, dari Laha. Siapa namanya? Pando. 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 Berarti kurang lebih dominan dari anak-anak Tulehu. Iya. Nah, itu gimana tuh di kedalaman timnya? Masih ada cekcok kah antara Sering, satu kalau pemain? cekcoknya sih sering. Apalagi Pinky sama Salembe. Yang paling sering berantem tuh mereka bertiga. Udah dia itu. Bertiga tuh. Ribut mulu tiap hari. Soal Tiap hari makanan pokoknya saling Hal kecil. menyinggung. Hal kecil sampai soal agama lah, pokoknya mereka berdebat terus. Sampai kadang itu pelatih suka marah tuh, jadi 2 orang dari mereka tuh satu tidur sama masing-masing pelatih. Jadi mereka nggak tidur sama pemain lain. Oh gitu. Karena mereka sering berantem, jadi mereka disuruh tidur sama pelatih biar nggak berantem. Iya. Tapi kalau anak-anak yang lain aman? Aman. Oh, jadi nggak semuanya lah ya hitungannya. Nggak semua. Berarti challenge bisa dibilang kan itu anak-anak Maluku itu terbang ke Jakarta bukan cari piala doang, tapi Iya. atas nama persatuan. Iya. Ya. Itu seberapa besar motivasinya waktu itu untuk datang ke Medco dan Jadi waktu itu target kita tuh emang juara. Apalagi waktu kita sampai sini kan banyak persatuan dari orang Ambon sini. Mereka campur Islam sama Kristen. Iya. Buat support kita, jadi target kita memang harus juara. Oke. Sambil silaturahmi kita lebih baik lagi. Oke. Tapi perjalanan tim itu sebelum akhirnya juara, awal mulanya berangkat dari Ambon itu kemana dulu? Kita ke Jawa Timur dulu, penyisian grup. Satu grup sama Maluku Utara, Irian Jaya Barat, Jawa Timur sebagai tuan rumah, sama kita Maluku. Yang lolos Jawa Timur sama kita Maluku. Terus lanjut lagi 16 besar di Jakarta sini, masih pakai sistem grup. Jadi kita satu grup tuh sama DKI Jakarta sama Kaltim. Oke. Yang lolos DKI sama Maluku juga yang lolos. 8 besar kita ketemu Jawa Timur. Kita menang 2-1 di Lebak Bulus. Terus semifinalnya kita dipindahin ke Bandung di Jalakarupat. Semifinal kita lawan Banten menang 2-0. Terakhir final sama DKI Jakarta adu penalti. Itu tahun berapa tuh? 2006. Berarti itu lah stadion baru banget jadi itu. Baru jadi. Iya. Baru jadi dan langsung dipakai untuk Medco. Iya, langsung pakai. Widih, dan kalau kita lihat di filmnya nih kalau sebelum berangkat ke Medco itu, sebelum meninggalkan Ambon, banyak banget tuh cerita-cerita di film itu yang jujur aja, saya nonton udah 3-4 kali. Betul. Iya. Dan selalu ada satu adegan yang bikin saya nangis. Di situ adegannya pemeran Alvin Tua Salamoni sebelum berangkat dia ngomong ke mamanya, "Mama tenang, kaki ini suatu saat akan bawa uang 1 miliar buat mama." Kalau bahasa itu sih memang betul saya sendiri yang bilang, cuman waktu itu saya anggapnya cuma bercanda karena kalau saya pulang main bola kan kotor, suka dimarahin kan. Iya. Karena waktu itu bokap udah meninggal, Merinding. jadi tinggal nyokap doang yang biayain hidup saya sama adik-adik. Jadi kalau pulang latihan dimarah-marahin, gue sering bilang kayak gitu nih, kayak gitu kayak nyokap. Suatu saat nanti kayak gini yang bawa duit 1 miliar buat mama. Iya. Tapi itu
ngomongnya bercanda sih, spontan keluar karena sering dimarahin. Dan kejadian. Iya. Dan Alhamdulillah kejadian, dikabulkan. Tapi pernah terpikirkan nggak kalau itu suatu saat akan jadi kenyataan atau ya udah bercanda aja? Kalau untuk kejadian sih nggak pernah, saya nggak pernah kepikiran kayak gitu. Cuman pas waktu udah berjalan, udah mulai dipanggil timnas, seleksi timnas, dari situ udah mulai ada niat. Iya. Dapat nih 1 miliar. Iya. Dari omongan yang cuma bercanda tau gak? Omongan doa, Bu. Dia tapi maksud gua Alvin kan ngomong gitu buat ngindarin bacot nyokapnya doang. Iya. Gara-gara pasti pasti kan kan harus dipel. apalagi kalau mama Ambon habis dia beresin rumah, mama dia selesai. Lu kalau nggak dipukul ya dilemparin, kalau nggak diomelin. Mana ini? Selesai. Iya. Aduh. Pasti selesai, tapi Sama ini adegan yang mama jual mau gade itu Oh, kan. iya. Itu. Oh, kalau itu saya nggak tahu. Itu nggak tahu. Karena waktu itu kita udah ditaruh di satu tempat, di mes istilahnya begitulah, di mes di rumah salah satu pengurus buat fokus itu. Kalau itu saya sudah nggak tahu. Soalnya berangkat kan masih kurang uang 3 juta. Iya. Ya. Nah, kalau waktu itu berangkat sih masih kurang uang sih. Iya kan, masih kurang uang sampai si mama mau jual itu kain. berarti iya benar kata Sultan tadi kan, ini tim Maluku, Medco berangkat itu bukan cuma pengen juara. Iya. Tapi mereka bawa hal yang lebih besar daripada itu. Gila sih sebenarnya menurut gua. Mempersatukan kembali Maluku. Iya. Kan gara-gara itu jadi nonton bareng kan? Iya betul. Nonton Wajib di merinding. masjid, nonton di gereja, iya merinding gue. Begitu sempat siarannya dihentikan, Iya, telepon kan? iya. Terus pakai toa, Waktu- ya Jakarta yang masuk ini. Tambahan waktu jadi siarannya putus. Siaran putus kan? Oh karena siarannya cuma 90 menit. Iya, akhirnya telepon-teleponan itu kan. Telepon-teleponan. Oke. Di gereja itu orang dari masjid datang, Pak pendeta mau gabung di sini. Iya, akhirnya gitu ya. Gila itu sih gue nangis sih itu gue. Tapi kita ngomongin Cahaya dari Timur nggak pas, nggak lengkap rasanya kalau Alvin nggak deskripsiin Iya. siapa itu Sanita Wainela. Ya. Chico Jericho di situ ya. Iya. Itu Betul. juga. Siapa buat Alvin? Iya. Kalau Kakak Sani buat saya selain pelatih, dia sudah saya anggap keluarga sendiri karena orangnya baik buat saya, terus selalu support saya apapun keadaan saya dan selalu kasih hal yang positif buat saya. Karena itu kan dari kecil kan? Dari kecil Alvin dari kecil dibentuk sama Kakak Sani sampai akhirnya Alvin main di Benar. belahan dunia lain kalau Iya, bisa dibilang. Betul. Jadi dulu tuh kalau kita latihan sama Kakak Sani itu pas dia sering ngomong ke kita ini, dari kalian semua ini pasti ada yang main di Liga Indonesia, ada yang main di Liga Eropa. Dia sudah bilang seperti Padahal Dan kejadian. Alvin Tua Salomoni main di CSVC dan pemain reguler. Gila ini baru tepuk tangan. luar biasa. Tapi Kak Alvin sendiri udah berapa kali nonton Cahaya dari Timur? Gue udah berapa kali ya? 10 kali sih. Dari awal-awal keluar tuh kalau orang timur mau nonton sering ngajak gua tuh. Dulu pernah kejadian waktu timnas TC di Jogja kan, filmnya baru keluar. Gua baru selesai nonton ini. Waktu gua keluar ditarik lagi suruh nonton lagi, mereka yang bayarin. Gua bilang, "Bang, gua udah capek mau pulang." Kata mereka, "Bang, nonton dulu biar kita tanya-tanya abang." Bilang, "Ya udah, nonton lagi deh." Baru keluar ditarik masuk lagi buat nonton lagi. Tapi kalau diulang sketsa yang ngomong sama nyokap itu soal uang 1M itu masih merinding gak sampai sekarang? Gimana ya? Pasti rasanya masih merinding. Kalau bangga pasti bangga lah. Siapa yang nggak bangga bisa bagian orang tua dengan usaha kita sendiri kan? Sampai sekarang sih masih keingat. Masih ingat tuh. Ingat Kak Alvin yang Betul. dari dulu kerjaannya nontonin kerusuhan, main di lapangan-lapangan seadanya, terus bisa berkarir di Liga Eropa. Itu perjalanan yang emang sangat Betul. pantas dijadikan film ya. Iya betul, Nah. betul banget sih. Sangat pantas dijadikan film. Dan ya mungkin Kak Alvin dulu yang tadi Kak Alvin bilang ngelihat senior-senior main di lapangan Matawa, sekarang Kak Alvin jadi yang dilihat sama adik-adik gitu. Iya. Kak Alvin jadi Yang inspirasi. jadi contoh. Iya. Betul. Nah, karena mereka main bolanya nih nggak lagi normal-normal aja loh keadaannya. Ini daerah konflik. Iya. Suatu saat bisa berubah keadaannya. Iya, sewaktu-waktu ya. Suatu itu bisa berubah, apapun bisa berubah. Dan mereka membuktikan itu
nggak nyampe 20 tahun lah ya dari mereka berkarir loh, iya kan? Iya. Nggak nyampe 20 tahun bisa bawa pulang piala dari Jakarta ke Maluku, terus main di liga masing-masing kan? Iya. Itu luar biasa sih. Bang Alvin, kalau kita tarik lagi ke kerusuhan tadi ya, kalau di kerusuhan itu ada yang mengajarkan ke Kak Alvin satu hal, apa hal itu? Yang dari kejadian itu yang mengajarkan kita anak-anak waktu zaman itu harus kuat. Apapun yang terjadi kita harus kuat menghadapi. Dan itu membantu selama karir Kak Alvin? Iya. Sampai Dalam sekarang. segi apa misalnya? Segi kalaupun ada cedera ataupun ada cobaan lain, Oke. kita harus tetap kuat jalan. Mental berarti. Iya, mental. Harus kuat. Tuh Sobat Plus, ya kan? Gila. Mental. Mentalnya sih gila banget sih. Iya, Dan jangan. saat ini pun Kak Alvin lagi proses recovery dari cedera. Betul. Jangan apa-apa dikit-dikit healing nih, gue butuh healing. Nah, Wah, apa tanggal sekarang? ini kita mau tanya juga deh. Ini mayoritas anak daripada Tulehu. Di saat tim ini mau berangkat, seantusias apa sih orang-orang Tulehu atas tim ini? Waktu itu karena masih kerusuhan, jadi mereka pikirnya yang penting kalian selamat, bisa main bola dengan aman. Apapun hasilnya kita tetap dukung. Itu berangkatnya naik kapal berarti? Pesawat. Oh, naik pesawat. Berarti dari Tulehu ke Ambon. Enggak, dari Tulehu kita naik mobil, itu dikawal. Oke. Kawal polisi ke bandara. Sampai bandara kita Itu JMP belum jadi dong? belum dong. Berarti masih pakai ferry. Enggak. Naik? Oh iya, putar. Iya, iya. Kita putar pulau. Iya. Terus ke Jawa Timur. Alhamdulillah lolos ke Jakarta baru ke Bandung. Dari waktu selesai sudah juara, kita pulang dari sini ini sampai di Ambon dijemput sama masyarakat Maluku semua. Udah nggak ada Campur itu. campur, udah nggak ada perbedaan. Gila. Tapi pas berangkatnya aman. Berangkatnya aman, Pengawalan ketat. pengawalan ketat. Soalnya itu lewat kampung Kristen juga. Karena masih tegang-tegangnya. Jadi waktu kita pulang itu udah langsung disambut meriah. Sampai ada arak-arakan gitu. Iya, ada kan keliling Kota Ambon. Sama kalau di filmnya itu ada adegan sebelum berangkat itu ada juga yang bikin saya nangis itu. Saya lupa nama karakternya siapa? Panganan. Siapa? Mangana. Iya, Mangana. Iya. Itu di situ dia nangis itu. Dia dari dulu sampai sekarang masih sering bantu-bantu orang di lapangan gitu. Oh gitu. Iya. Kemarin di Batu Baru ada? Ada. Yang putih-putih, tinggi-tinggi, kurus-kurus. Oh, gitu sih. Itu pemain dari angkatan saya, dari angkatan Ramdan Nestarlu sampai ke bawahnya pasti semua kenal sama dia. Kenal dia. Sampai sekarang di Batu Baru? Sampai sekarang. Kalau ada kegiatan di lapangan pasti ada dia bantu-bantu. Oke. Legend. Itu yang legend juga tuh. Itu legend Dia itu. legend. Legenda masyarakat. Legend masyarakat asli, masyarakat Tulehu lagi khususnya kan. Terus ketika di main kalau di filmnya ya, di sebelum final itu Kak Kasani ada pidato-pidato yang emang di filmnya itu ikonik banget. Ikonik. Tuh. Kayak apa ya? Semangat tinggi. Yes. Salah satunya itu kan. Motivasi tinggi. Terus Kita kalau nih- saya panggil kamu. Itu kan. Jadi tinggi kan gitu. Iya, itu lagu gitu. Friendly ya. Iya. Tapi di situ kan dia bilang kan, kita nih bukan Tulehu, Iya, kita nih bukan iya. Paso. Iya, sempat Kalau sih. saya panggil kamu siapa? Kalau sempat Maluku. Nah, terus. Sempat waktu itu kita karena sering berantem, jadi kita sering ngata-ngatain perbedaan-perbedaan kan. Jadi waktu itu sempat di-realize sama pelatih kan, dibilang kita nih berangkat ini bukan mewakili kampung-kampung kita sendiri, ini kita mewakili Maluku. Masyarakat yang ada di Maluku sini, bukan kita mewakili Tulehu, Iya. Paso dan sebagainya, bukan, kita mewakili Maluku. Jadi kalian harus kompak, harus motivasi tinggi. Itu sebelum kita final lawan DKI Jakarta. Iya. Dan sebelumnya kan kita pernah kalah dari mereka di 16 besar, kita kalah dari mereka 3-2. Terus kita ketemu lagi di final. Makanya dia kasih semangat dengan kata-kata itu. Oke, tim Maluku mulai kan emang target dari Ambon kan pengen juara toh. Tapi kalau tim Maluku ini ngerasa kalau katong bisa ini
Itu mulai dari titik apa kira-kira di turnamen itu? Ya. Jadi dari awalnya tuh kita tuh latihannya tuh udah keras, sering dikasih latihan di pantai-pantai itu. Kadang kalau ada pemain liga pulang, pemain liga kayak Kakak Imran, Kakak Rahel, mereka pulang tuh mereka yang sering kasih latihan buat kita. Kita juga sering uji coba sama mereka. Kalau mereka libur kompetisi pulang, kita persiapan itu kalau nggak salah hampir 1 tahun itu persiapan. Jadi 1 tahun lah main banget. lama. Karena sering tunda-tunda kan kompetisinya ditunda lagi, diundur lagi. Jadi kita persiapan udah lama. Jadi kita sering main sampai satu tim kita main lawan satu tim pemain liga. Wow. Jadi anak-anak umur 16, Iya. 15 tahun tuh main lawan Pemain liga. pemain senior. Iya. Liga. Jadi mereka tuh hajar bener-beneran. Dihajar benar. Mereka udah kasih tahu cara nanti kalian main bola sampai ketemu keluar sana ketemunya lawannya pasti mainnya kayak gini. Betul sampai di Jawa sini buset ngeri. Ada yang patah gigi. Hah? Serius? Iya serius. Padahal orang Jawa ketemu mereka tim Ambon ini pasti mereka ngeri duluan juga. Iya. Ngeri. Fisiknya beda soalnya kan. Iya. Jadi mulai dari awal kan memang targetnya juara nih ya, kita Iya. ulang lagi. Mulai dari awal targetnya juara. Tapi kalau anak-anak daripada tim Maluku itu sendiri, staf pelatih, mereka mulai ngeliat ada harapan untuk juara itu kapan? Waktu kita menang Jawa Timur di Lebak Bulus ini. Oke. Oke, semuanya udah mulai merasa tuh. 8 besar. Oh, besar. Karena waktu itu kan yang kandidat juara kan Jawa Timur sama DKI. Oke. Jadi waktu kita kalah dari DKI, kita jadi runner up Runner-up. karena harus ketemu Jawa Timur. Makanya itu awalnya kan kita mau menghindar dari Jawa Timur. Cuma karena kita kalah lawan DKI, karena DKI juga menghindar dari Jawa Timur. Jadi waktu Jawa Timur timnya bagus. Siapa pemainnya Ada kira-kira? Jericho yang Oh, Yeriko Toko. Oke. Zainal Haq, Zainal Haq, Saipudin, Saifuddin, Salan Sodik itu sama saya nanti ke Uruguay ke depan. Moni di situ. Revomoni. Revomoni. Itu kelas semua tuh. Kelas itu tim juara sebenarnya mereka. Itu kalau nggak kalah sama kita berarti mereka yang juara itu. Nah, kalau kita Mansa juga. Siapa? Ferry Firmansyah. Iya, Ferry Firmansyah. kalau kita ulang lagi tuh pertandingan kan itu kan penentuan juga lumayan kan. Benar. Siapa yang isi gol di situ tuh? Waktu- Gol 2-1 kan? Mereka yang golin duluan tuh. Wih. Awal pertama, menit ke-19 apa. Terus main udah 3 menit sebelum selesai tambahan waktu, Saiful Horelat nyetak satu. Iya. Hmm. 1-1. 1-1. Menit terakhir tambahan waktu babak pertama, Sedek Sanaki dari kiri dia overlap, rencana dia kan mau crossing, pulangnya ke gawang. Masuk ke dalam. Langsung masuk. Menang langsung 2-1. Oke, beneran sih tuh. Enggak, tapi kan tadi dibilang harusnya dia mau ngapain kan nggak diperkirakan sama dia juga kan? Masuk lagi. Iya. Nggak diperkirakan. Kita juga nggak nyangka sih, Nggak nyangka, kan? nggak nyangka. Emang tujuannya memang crossing ke striker. Oh, Cuman iya. bolanya langsung ke gawang. Yang syutingnya mikir masuk lagi. Iya. Akhirnya dari situ Jawa Timur Kalau jadi waktu itu kalau kita udah menang Jawa Timur, kita udah pasti juara. jadi akhirnya Jawa Timur itu pak baju pulang. Pulang. Ketemu Banten yang juara dari wilayah Jawa Barat. Kalah lagi, mereka kalah 2-0. Golnya pas menit ke-5 sama menit ke-17. Oh, itu awal-awal dong. Iya. Menitnya. Iyalah kenangan. Kenangan sih. Kenangan ya? Kenangan hidup lah. Awal-awal itu siapa yang cetak gol pertama? Yang cetak gol pertama Hendra Bayau. Oh, Hendra di Bayau. Oke, gol kedua Gol kedua Salembe. Salim Ohorella. Ini beda banget sama Bang Hargi ya. Oh, beda. Ada U19, ini siapa yang golin? Tahu. Yang penalti siapa? Tapi kalau pas juara dia ingat. Pasti orang aja inget ya. Tapi kalau ini rinci loh dia ingat semua, menit-menitnya dia ingat. Ya. Final. Ketemu DKI. Setegang apa ruang ganti waktu itu? Kan baru pernah kita main di luar Maluku kan. Yang ada kita main kan cuma antar Stadion besar komplek gitu, lagi. stadion besar, banyak orang lagi final nih. Pokoknya tegang lah. Kita main bola kaki gemetar semua itu waktu itu. Cuma ditenangin sama Kakak Sani sama official. Kalian tenang, kita bisa melewati ini karena sebelumnya yang lebih susah dari ini kita sudah lewatin. Jadi waktu itu di Jawa Timur itu
sempat nggak ada duit buat makan, jadi ngutang ke warung gitu. Waduh. Gila, nih behind the scene nih, nggak ada yang tahu nih. Anak-anak satu tim. Satu tim bang. Di filmnya nggak ada nih. Nggak diceritain kayaknya. Di film dashboard. Serius sampai ada Salembe lebih pilih ke Jakarta daripada pulang ke Ambon. Dia nggak mau pulang ke Ambon lagi. Oh gitu. Iya. Karena? Dia mau kabur ikut keluarganya di sini Jakarta. Oke, di saat itu ya. Gila, perjuangannya ini tim gokil, Parah. sumpah. Dan momen anak-anak Maluku, Jakarta masuk ke dalam stadion. Gue udah apal mati nih, mulut-mulut orang Ambon kan rese coy. Iya. Sampah. Belum lagi kalau ada yang kenal dia nih. Udah. Alpene, bagaya lain. Iya. Pasti kan itu kan minta. Dia kan pasti dalam ruang ganti udah serius. Iya. Dia keluar, Iya, gila. diteriakin sama teman-teman tuh, kakak dari kampung juga yang di Jakarta, mereka teriakin, ayo ade, harus juara ini. Kalau nggak juara kita rusuh di sini. Kerusuhan dipindahin di Jakarta. Aduh. Buat mental tadi Bu. Iya. Buat mental juga tuh ya. Tapi nggak masalah sih, itu nggak masalah karena yang lebih susah kita udah pernah ngalamin. Iya betul, Iya. betul. Bawa Pokoknya yang pertama, paling susah selama main bola itu pasti Jawa Timur. Jawa Timur. makan sampai utang-utang. Mau latihan nggak ada lapangan. Mau latihan dari lapangan. Jadi latihan di mana? Aspal. Oh, selama turnamen itu latihan di aspal. Gila. Jogging di mereka punya sawah-sawah samping-samping sawah situ. Saksi hidup. Gila ya. Jawa Di Timur. aspalnya bisa juara. Benar. Iya kan kecilnya udah main bola di aspal. Iya. Benar. Ngeri emang. Parah. Orang Bertulehu kampung sepak bola tuh Parah. 1000% betul gitu adanya. Ya karena di Tulehu itu sepak bola udah jadi seni kali ya. Di dalam darah nih udah ada kayaknya. Benar. Nah tapi kalau yang pengen kita tanya lagi misalnya, itu kan berjalan babak pertama, 0-0. Apa? Final. Ambon lawan, Maluku lawan. 0-0 Jakarta. sampai selesai. Tambahan waktu juga 0-0. Wah itu tegangnya bukan main dong. Parah. Tegangnya kan bukan main. Waktu itu gue disuruh jagain Dibio lagi almarhum. Nah. Gue masih inget sama dia. Itu orang kerja kerasnya luar biasa, luar marhum. Iya. Itu gue sikut, gue pukul, pokoknya segala cara deh. Biar dia nggak punya ruang buat gol. Tapi alhamdulillah berhasil sih. Dia juga nggak bisa golin, kita juga nggak bisa golin. Dua-duanya nggak bisa gol. Akhirnya ada penalti. Penalti. Ada gak Kakek Sani kasih motivasi? Jadi Yang paling waktu berkenan. pas kita udah ngumpul nih kan, yang ditanya yang mau nendang penalti siapa? Saya yang paling pertama sering. Alvin. Oh minta langsung. Iya, Alvin minta. iya. Kenapa Pin? Kan Percaya banyak diri. pemain itu aja nggak, yang si itu cerita yang podcast bareng kalian itu kan dia nggak ada yang mau nendang penalti. Hargianto. Iya, dia nggak ada yang mau nendang kan? Nggak mau. Ini malah dia minta. Saya. Iya, kalau Kenapa? penalti memang sering saya yang suka minta sendiri. Oh Dari gitu? dulu. Sampai sekarang. Percaya diri ya. Iya, si Harus Alvin. percaya sama diri sendiri lah. Iya. Kalau nggak percaya, Udah. Penendang itu siapa-siapa aja tuh? penendang pertama Urut ya, urut. Saiful Orela, Saya peroleh lah. Apa? Hari Jamhari Lestalu Jago. jago. Salembe Orela, Salembe. Saya masuk. Alvin Tua Salamoni, Alvin Ismail tuh Salamoni. Rizky Pelu penentuan. Rizky Pelu. Waduh. Pulang. Ya. Tapi itu di tribun ini semua orang Ambon. Rame. Rame, orang kita habis juara langsung dibawa keliling Bandung sama orang Ambon. Coba lu bisa bayangin ya. Itu di Bandung, Pawai, tapi Ambon. Serius. Wah gila, itu cerita hidup yang luar biasa tuh. Itu mungkin masih jadi salah satu kenangan paling manis selama karir Selama berkarir. Selain main bola di luar negeri, kenangan paling terbaik. Dan buat dari saya. situ konflik terlupakan ya. Terlupa. Tuh sama-sama buyong piala. Dari sejak ya. kejadian itu, jadi ada banyak anak-anak dari kampung-kampung lain suka latihan di Tule. Di Matawaru. Selanjutnya itu ada Manahati. Oh, jadi dari situ mulai terbuka masyarakat kalau wah, gue mau jadi main bola gue harus ke Tulehu nih. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Karena Manati kan bukan orang Tulehu. Manati. Manati orang Liang di ujung pulau.
Asik. Terus pas pulang itu sambutan dari masyarakat tadi kan di arak-arak gitu. Tapi kalau selain itu ada nggak sih perubahan yang Kak Alvin rasain dari sebelum Kak Alvin juara sampai setelah Kak Alvin juara, pas pulang kampung tuh ada orang-orang tuh terhadap Kak Alvin tuh ada yang beda tuh? Kalau saya sih biasa aja, tapi kalau untuk anggapan online kita disebutnya apa? Mengukir sejarah. Karena baru pernah Maluku menjuarai di luar Maluku, cuman kita doang. Gila. Nggak ada. Kacau. Nggak ada yang pernah Maluku juara di luar dari Maluku untuk region nasional. Oke. Gokil. Setelah main di Medco, selanjutnya Alvin kemana? Selanjut dari itu kita satu tim Medco dipanggil buat seleksi usia 17 buat AFF ke Kamboja. Lolos. Yang terpilih itu Salim Orela, Pinky Pasama sama Akbar Marsebesi. Jadi kita 8 orang plus kiper itu, 7 orang, 7 pemain plus kiper itu nggak kepilih. Jadi pulang. Termasuk Kak Alvin ya? Termasuk. Aku mau kencing. Nah kalau kita balik lagi ngomongin masalah Alvin setelah dari Medco itu kemana sih? Waktu selesai dari Medco, jadi kita satu tim itu dipanggil buat seleksi timnas ke Kamboja usia 17. Waktu itu yang terpilih Salim Orela, Pinky Pasamba, sama Akbar Marsabesi. Ya. Alvin ke Salamoni? Nggak kepilih. Wah, kenapa? Pelatih siapa itu? Waktu itu pelatih Kuria Serhan Top 6, Coach Rasiman, sama aduh namanya siapa ya? Coach Mundari itu. Enggak. Pelatih itu namanya siapa tuh? Biasa dipanggil Papi Yulu ya. Setelah itu Jadi- Alvin ngapain? Pulang ke kampung, Bikin apa di kampung? jadi anak pasar. Ini yang menarik. Seorang pemain timnas. Jadi belum jadi pemain timnas dong. Ceritanya yang bawa piala Oh, dari piala dulu Bandung, Medco. Ambon, Iya, betul. dan balik lagi. Iya, betul. Tempat seleksi dulu, seleksi nggak terima kan? Iya. Seleksi nggak ada terima ke Kamboja. Balik ke kampung. Balik kampung Ngapain sih? ke pasar. Jadi waktu itu Jelasin dong ngapain kalau di kampung, ngapain? waktu itu selesai timnas kecewa kan. Nah, Jadi orang Ambon mulutnya kan begitu, kalau kita gagal gitu kan suka dibacotin. Iya, nggak tahu main bola, nggak kepilih ke timnas, mending si Salembe udah di timnas. Gue kecewa kan waktu itu, sepatu gue buang kayak Buang ke atas rumah, Dibuang? kabel listrik dibuang. hah? Sebab dibuang. itu sepatu yang bikin juara tuh, padahal juara Medco tuh. Buang ke atas loteng. Iya. Terus gue masalah di rumah, diusir dari rumah, tinggal di pasar, jadi anak pasar gitu. Jadi kalau mau dapat duit gitu gue sering ojek, angkat ikan, sama angkat barang orang jualan di pasar gitu. Oh, bantu-bantu itu. Selama di situ Gila. pernah terpikir Udah nggak kepikir lagi buat main bola, udah pokoknya juga udah jadi anak pasar aja udah. Jadi waktu pas selesai gue udah jadi anak pasar itu, gue tidur udah berapa bulan kemudian gue lagi tidur di meja pasar gitu, di meja-meja gitu, tempat orang jualan lah. Dibangunin sama pelatih ke sana. Pin. Iya coach, besok pagi lu berangkat buat seleksi timnas usia 16 buat AFC. Gue kaget, hah? Gak perhatian. Masa sih? Iya, soalnya nama kamu masih disimpan buat seleksi berikutnya. Ih, coach, terus saya ngomong ke coach, saya nggak pernah latihan 1 kali lagi. selama Ya berapa udah, bulan itu? selama berapa bulan kamu latihan aja dulu 1 kali. Besok paginya aku latihan. Pesawat itu kalau nggak salah jam 10 dari rumah kita udah ke bandara. Pesawat kalau nggak salah jam 12 atau jam setengah 1 siang. Jadi sempat gua latihan dari jam 8 pagi ke jam 9. Latihan ini apa? Cuman Koordinasi. lari koordinasi sama tendang-tendang bola. Balik ke sana, terus waktu gue selesai latihan itu ada satu polisi, dia ngomong ke saya gini, Pin, kalau memang kali ini lu gagal lagi buat seleksi timnas,
mending lu berhenti main bola aja. Dari situ gue simpan. Semangatnya bikin ngedrop ya. Itu sebagai, maksudnya ngomong itu sebagai motivasi atau merendahkan? Gak tahu. Pokoknya pas selesai latihan gue mau balik ke rumah tuh dia ngomong gitu. Kalau sampai lu pergi berangkat ini kalau gagal lagi, mending lu nggak usah main bola. Berhenti aja main bola. Ngedrop pasti. Berarti itu momen Alvin pulang ke rumah setelah berapa bulan nggak pulang ke rumah, tidur di pasar Iya. untuk berangkat seleksi timnas. Iya. Seleksi di? Seleksi di Jakarta. Maksudnya di Asrama Haji Jakarta sih dekat apa? Pondok Gede sih. Iya di sini. Pondok Gede. Oke, itu pasti di saat itu banyak nama-nama besar kan? Iya. Yang nama-nama besar di usianya. Ya. Ya kan, pasti ada Samsir Alam tuh ada. Iya. Fareza Agamal, Delton Lawan Stefano Wohon. di Medco juga. Iya. Iya. Delton Wohon. Iya. Banyak tuh pasti tuh. Dibio juga masih masuk gitu ya? Masih. Wah, gila. Bagus-bagus tuh saingannya. Dan apa modalnya Alvin tuh akhirnya waktu itu? Iya. Omongan polisi tadi. Takut malu. Gara-gara omongan tadi. Malu pulang, kalau gagal nih pasti malu, tambah malu nih. Tanpa malu lah. Oke. Modal itu dong. Pokoknya setelah gue sampai di Jakarta, itu mau teman gue Salim Orel, Akbar ke pinggir ketemu sama gue di lapangan, gue hajar, gak ada kata ampun. Biar pun teman itu ya, hajar pokoknya. Padahal itu udah berapa bulan nih nggak main bola coy. Kaget gak awal-awal sentuhan bola, kaget gak? Kaget lah, pasti kaget. Yang kepilih waktu itu gue sama Pinky. Pinky Pasamba dong, dia kepilih Piala Asia usia 16. Lolos lagi, kita yang bawa lolos lagi. Lolos ke Bahrain waktu itu. Jadi waktu lolos ke Bahrain gue nggak ikut karena lolos kepilih ke Uruguay. Jadi yang wakilin ke Bahrain itu waktu itu Rizky Pelu, Hendra Bayau, Bapak Mario Galo. Iya, Delton Stefano Wohon kan. Iya, masih zaman-zamannya mereka lah waktu itu. Nah, kita ngomongin juga nih, karena udah disebut SAD Uruguay. Iya. Itu prosesnya gimana sih pemilihannya waktu itu? Jadi waktu selesai Piala Asia di Lebak Bulus, jadi lawan kita waktu itu Vietnam, Kamboja, Myanmar, Australia, Hongkong sama Jepang. Jepang itu jalan Harupat. Enggak, itu juga Jepang. Di Lebak Bulus nggak ada Australia, cuma lawan Jepang, Kamboja, Myanmar, sama Vietnam. Jadi yang lolos Jepang sama Indonesia. Selesai itu diliburkan, suruh balik ke daerah masing-masing. Nanti mau 1 bulan apa 2 bulan lagi mau persiapan buat ke Bahrain. Tiba-tiba gini lagi di rumah, diteleponin lagi. Pin, kamu dipanggil buat seleksi ke Uruguay. Udah berjalan berikutnya kan, udah berjalan berapa hari? Udah 3 hari, besok hari terakhir. Gua harus berangkat pagi ini. Gua berangkat, nyampe seleksi. Aku masuk tim ke berapa kalau tim keempat itu dari kan ada berapa tim, 4 tim itu 11 sama 11 bermain. Nanti gua nih yang tim cadangan. Seleksi gue pilih sama pelatih itu Cesar Vajovic. Iya, gue pilih lah ke sana. Jadi nggak ikut ke Bahrain lagi, langsung ke Uruguay. Itu prosesnya dari mulai yang pengen dikatain sama orang, terus tiba-tiba kepilih kan di timnas. Nah, kita coba tanya dulu nih, kepilih kan akhirnya di timnas, pulang berarti aman dong, nggak jadi dikata-katain dong. Kata mulai nggak sama polisi ya. Sampai sekarang masih sering Masih ketemu dia. Sepatu di atas rumah ambil lagi lah. udah digusur tuh kayaknya. Siapa nama polisi? Happy Tomagola. Gila, top. Motivasinya top sih menurut gua. Gue gak tahu sih Pak, lo ngeremehin atau gimana. Iya, cuma tuh keren sih. Itu adalah bukti kuatnya mental seorang Alvin Tuasalam. Mungkin banyak orang yang dibilangin kayak gitu langsung ngedrop, langsung jiper. Tapi kalau Alvin dibilangin kayak gitu dijadikan. Iya. Itu top sih. Nih udah teruji ya mentalnya. Mental dari mulai yang kecil kerusuhan teruji, ya kan? Mental yang waktu itu main di Medco teruji, ya kan? Mental akhirnya nih dia ejek orang gak jadi timnas, akhirnya timnas teruji. Sekarang mental dia ke Uruguay. Itu gimana tuh? Ke negeri seberang nih yang kita nggak tahu. Ya kalau diajak ngobrol ampun juga nggak bisa kali itu orang. Bahasa Inggris juga susah. Iya benar.
Waktu itu kalau dari Maluku saya sendiri. Tahun pertama. Yang pertama. Mentalnya gimana tuh? Ya mau nggak mau harus jalanin lah. Cuman adaptasinya sih yang agak ribet awal-awalnya. Beberapa bulan awal tuh gue kan sempat minta pulang juga. Kenapa? Susah, makanan gak cocok. Oh. Apa sih di sana makanan apa? Iya, makanan orang luar. Kan pasti makanannya kan pasta. Oh, Kita kan pasta. nggak tahu pasta dari Ambon langsung ke sana makan pasta. Gimana lidah gak mungkin. Terus gua bertahannya tuh gua makan buahan sama sereal doang. Selama 1 tahun itu makan itu? Gak nyampe 1 tahun sih, beberapa bulan, 6 bulan atau 4 bulan. Wah, itu lama tuh. Gimana mau ada tenaga yang kan latihan kan pasti kan tingkat tinggi lah. Daging kan sama aja, Bu. Daging kan sama. Enggak, awal-awal nggak belum dikasih daging gitu kan, masih Pasta. ini pasta. Oh. Baru lidah. Kecil, wah nggak bisa, parah pokoknya. Lidah ikan kuah kuning dikasih pasta. Pasta. Mental, Bos. Parah itu mah awal-awal. Biasa mie goreng. Banyak yang kesusahan sih, banyak pemain yang kesusahan awal-awal. Oke. Makanya dari selesai tahun pertama itu kan ada beberapa pemain yang dicoret juga kan. Kan di sana kan kita harus berkompetisi, siapa yang nggak levelnya nggak naik dipulangin, diganti orang lain. Oh. Nah, itu katanya ternyata Alvin sempat sakit waktu itu di sana kan. Iya. Yang akhirnya dia nggak bisa ngerasain latihan. Itu rasanya gimana, Vin? Teman-teman semua ada di lapangan, Alvin nggak bisa latihan. Jadi pikiran gue waktu sakit itu cuma satu aja, pengen pulang. Pengen pulang. Iya. Rindu kampung lah ya. Bukan masalah rindu bang, gue nggak bisa main bola, gue di kamar Cuma doang. aja di situ ya? Selama berapa bulan itu duduk doang di kamar sampai ada manajer kita Optimis datang, gue sampai datang ke dia, gue ngomong sama dia sambil nangis. Om, gue mau latihan om. Dia bilang gak bisa, kamu gak bisa latihan, kamu masih sakit. Kondisi penyembuhan ini kan waktu itu kan Alvin sempat cedera lama juga tuh kan waktu itu kan. Itu bulan keberapa di Uruguay itu? Bulan keempat kalau nggak salah. Baru-baru dong. Ini baru. Wah, mental diuji lagi kan. Nggak habis-habis ini anak mental diuji. Parah. Akhirnya sembuh dari situ. Mulai masuk di lapangan. Masuk lapangan latihan. Tapi katanya kan mesti ninggiin berat badan dulu. Iya. Selesai sembuh, latihan, daftarin pemain buat ikut kompetisi. Kan di sana kan harus berat badan harus sesuai liga kan, harus sesuai liga yang kita main kan harus berat badan harus sesuai, nggak boleh kurang. Kalau kurang nggak diterima. Berat badan gua kurang lagi, harus dinaikin lagi. Pokoknya masalah terus ini. Gua sampai pusing. Tahun pertama selesai, mau balik tahun kedua, gue udah malas. Sumpah, karena gue pikiran nanti gue bermasalah lagi di tahun-tahun berikutnya. Tapi akhirnya gue dibilangin sama manajer kita, suruh balik lagi. Alhamdulillah bisa diselesaikan sampai 3 tahun 6 bulan. Sebelum gue ke Belgia. Iya. sampai akhirnya udah bisa bahasa Uruguay dong berarti sekarang. Bisa. Tipis-tipis bisa lah. Kalau ngomong sih bisa lah. Masih teringat tadi. Tapi mereka waktu di sana kan katanya ada sekolah ya. Anak-anak SAD ini pada sekolah nih. Sekolah di sekolahnya mereka bahasa, tapi kita sekolahnya belajar bahasa Spanyol, mereka sekolahnya sekolah mereka. Cuma kita gabung sama di sekolahnya di sekolah mereka. Jadi kalau kita ke sekolah tuh mereka liatin kita tuh kayak orang-orang dari mana ini orang-orang nyasar dari mana nih, ngapain masuk sekolah di sini. Tapi katanya nih anak kerjanya Alvin dia pintar ngomong bahasa berarti kan itu bahasa Latin ya, bahasa Spanyol ya. Tapi kerjanya di kelas dia tidur cuy. Jadi apa yang dipelajarin sebenarnya? Enggak, jadi awal-awalnya kan gurunya sering datang ke mes. Awalnya kita sekolah sering ngajarin. Terus karena dia datang waktu suruh anak-anak semua nggak boleh ada yang sekolah ya, nggak ada yang masuk sekolah ya, kita semua masuk di kamar kunci pintu, jadi digedor sekolah nggak ada yang bukain tuh. Jadi otaknya dia lagi sebenarnya. Dikumpulin semua sama pelatih. Kenapa kalian nanti kalian nggak bisa ngomong, dimarahin kan? Ini siapa yang suruh? Alvin. Kamu dipotong uang saku, gak apa-apa, nggak masalah. Disuruh pindahin, disuruh masuk sekolah. Kalau dulu saya tambah parah nih. Kalau ke sekolah naik bis kan,
anak-anak tuh gue tidur di bis, sekarang gue masuk di kelas gue tidur, guru bangun ini nggak ntar kamu gak bisa ngomong, tahu-taunya gue yang paling pintar ngomong dari anak-anak semua. Gila, keren. Paling berani paling jauh. Kuncinya apa waktu itu? Enggak, gue sering ngobrol sama orang-orang situ, walaupun awal-awalnya bego, tapi gue maksain aja. Nanti gue nggak ngerti, gue pulang gue lihat-lihat lagi di HP. Oh, itu kuncinya nekat. Kemauan belajarnya. Mau belajar. Kalau enggak gue nonton di TV pakai bahasa Inggris. Oke. Terus teksnya kan pakai bahasa Spanyol. Kalau yang gue ngerti, kalau Inggris yang kata-kata gue ngerti, gue lihat bahasa Spanyol. Ini bisa. Gila, soalnya gue pernah waktu itu gue lagi nongkrong sama Alvin, tiba-tiba ada waktu itu masih di Rans ya. Iya. Ada Victor Salinas ya. Iya. Dia datang baru Alvin ngomong. Gue bilang ini kampret satu, gue bahasanya lancar banget. Hola, ¿cómo estás? Bien. Waduh, mantep juga nih. Ternyata setelah gue tanya-tanya gitu, oh ternyata memang bisa gitu, bukan gaya-gayaannya gimana gitu, ternyata memang dia bisa. Iya lah, 3 tahun 6 bulan percuma. Tapi jangan salah, banyak kan yang nggak bisa. Itu karena dia doang yang nggak mau, itu malas kayaknya. Tapi keren, nggak nyangka kan? Iya. Seorang Bung Alvin deh. Iya. Tapi bahasa Prancis, bahasa Belanda bisa juga berarti? Kalau Prancis bisa, tapi kalau Belanda saya nggak bisa. Prancis Udah bisa? coba berulang-ulang, Belanda nggak bisa. Kalau Prancis bisa. Iya, karena di visa itu kan lebih ininya ke ini kan Dia bahasanya, bahasa Prancis. bahasa Prancisnya kan. Dia perbatasannya sama Belanda. Heeh. Ngomongnya Prancis. Sumpah aneh. Serius. Aneh. Nanti kalau yang di bagian sana lagi, yang dekat ke Prancis, ngomongnya Belanda. Kebalik paling aneh sumpah, tapi bahasa Belanda tuh gue udah coba tapi nggak bisa. Tapi kalau ya kira-kira nih kalau Alvin boleh ulang lagi di Uruguay, momen-momen yang paling nggak bakal dilupain sama Alvin itu di Uruguay apa sih? Ada satu cerita, jadi gue dulu sama Alam keluar, gue ketinggalan bis. Jadi Alam udah pulang duluan. Jadi Alam Samsir Alam. Oke. gue nggak tahu mau pulang nih naik apaan ini. Terus dia telepon, kamu naik bis aja, kamu ke halte ini, nanti kamu turun sini, kamu naik bis yang tulisannya ini sama nomor ini. Jadi gue lagi nunggu bis nih pagi jam berapa, jam 10-an, lagi duduk gini, tiba-tiba ada nenek lewat kasih gue koin. Berarti dikira homeless dong. Serius, gue simpan duitnya sampai habis SEA Games tuh, baru duitnya hilang tuh. SEA Games 2000. Nah terus akhirnya baru bisa pulang. Akhirnya balik naik apa? Naik taksi. Nggak naik bis, gue takut aja gue nunggu taksi. Bayar pakai duit nenek itu enggak? Enggak lah, gue orang duit cuma 1 peso. Jadi gue naik taksi itu, anak-anak udah nungguin di depan mes semua tuh. Pas gue turun di aku pulang. Gua kebayang sih pasti dia turun dari taksi itu dia maki-maki orang, mas. Emang lu kambing lu semua ya. Mereka patungan buat bayar taksi. Oh akhirnya mereka patungan untuk bayar taksi. Karena awalnya mereka semua panik kan, gue nggak tahu, gue nggak tahu gue di mana. Selain itu ada lagi ya kira-kira yang momen-momen momen-momen yang diingat sama Alvin? Iya. Ada satu lagi tuh, waktu sama ada anak Papua berapa orang? 2 orang, 3 orang. Yang Tobasna, Diter, Moskow. Masku enggak? Moskow. Haniel. Oh, ini. Jadi anak-anak mau pergi sholat Jumat kan di Duta Besar Mesir kalau nggak salah. Kita semua ikut nih, tapi tujuan gue nggak sholat itu. Gara-gara tujuan salah nih, makanya parah kejadiannya nih. Berangkat, gue bilang gue turun di mall ya, kata anak-anak, ini kita mau pergi sholat. Gue bilang, gue turun di mall sama anak Papua 3 orang. Terus kalau nggak salah waktu itu ada kejadian pembunuhan supir taksi. Jadi kan kita orang asing, pasti dicurigain kan. Lagi di dalam, saya masuk ke mall sama mereka bertiga nih. Gue bilang, kalian bertiga di sini, saya mau beli kopi dulu. Gue pergi, gue balik, udah nggak ada mereka bertiga lagi.
gue keliling dalam mall itu udah nggak ada mereka lagi. Gue bilang ini 3 orang ini mau kemana? Mereka udah nggak tahu ngomong, baru datang dari Indonesia lagi. So tahu. Nggak ada ID buat ID pengen belum punya. Gue keluar gini, mereka sudah desainer semua. Astaga. Untuk gue datang pas mereka mau masukin ke dalam mobil. Polisi mau dibawa ini, mereka nggak bisa ngomong. Untuk gue datang, nyamperin langsung ngomong sama polisi kan, kata polisi dari mana? Saya bilang kita dari Indonesia. Ngapain di sini? Jadi kita di sini main bola, ikut kompetisi apa? Quinta sama Tercera di sini. Kasih tunjuk ID buat mereka, terus kata mereka yang mereka bertiga ini, saya bilang mereka bertiga ini baru datang penambahan pemain, jadi ID-nya belum dikasih. Oh ya udah, segera kalian pulang dari sini ya. Waktu perjalanan pulang saya nanya, ini kenapa satu kalian bisa ditangkap nih? Kita juga nggak tahu, kita nggak bisa ngomong. Aduh. Yanto masih ada nih, kalau misalnya bisa ditanya Yanto Yanto Basna yang sekarang mau di Thailand ya. Sudah enggak? Nggak kan sekarang udah balik lagi ke Indonesia dong harusnya kan. Dan untungnya pergi sama Kak Alvin yang bisa bahasa Spanyol. Kalau perginya yang nggak bisa Spanyol itu, Iya. Ditangkap pasti. di bawah 4-4-nya itu. Pasti. Itulah kalau kita ngomongin Uruguay cerita nggak akan habis lah. Nggak akan habis. Banyak Mungkin banget. di lain kesempatan mungkin kita bisa ngomongin Uruguay lagi kali ya. Bisa lah ngomongin Uruguay lagi. Cuman ya untuk saat ini mungkin kita lebih fokus kayak tadi gue bilang Alvin si anak Tule. Yes, benar. Ya yang kita tahu setelah dari Uruguay Kak Alvin dapat tawaran di Belgia dari bahas dari Vise. Selama di Vise itu kan bisa dibilang Kak Alvin walaupun beberapa anak Indonesia dibawa ke Vise cuma Kak Alvin yang jadi pemain inti kan. Pernah terpikirkan nggak di situ kayak udah banyak banget yang gue lewatin dari anak tuh di Tulehu yang bukan siapa-siapa, akhirnya gue bisa jadi pemain inti di Belgia. Mungkin salah satu orang Indonesia pertama kali ya yang jadi pemain inti di Liga Eropa kali ya. Apa yang dikawal Kak Alvin di Vise? Jadi waktu gue kesana itu ada pesan dari manajer gue tuh, selalu gue ingat sampai sekarang, apalagi kalau gue mau main bola. Kalau lu pulang sekarang, lu nggak bakalan jadi apa-apa, tapi kalau lu pulang dari itu, lu bakalan dikenang sama semua orang. Itu selalu jadi motivasi buat saya. Makanya selama saya di tim manapun saya tetap berusaha kasih yang terbaik. Termasuk di Belgia itu, walaupun saingan saya berat, tapi apapun saya usaha sampai saya bisa jadi pemain yang terbaik buat masuk ke tim. Gila, karena sering starting kan waktu itu Alvin kan. Iya. Jadi saingan saya itu ada dari Italia, dari Prancis, sama dari Brazil. Dan apalagi Kak Alvin waktu itu umurnya masih 18, 19. Sudah main inti di Liga Belgia itu gila. Itu belum adegan kaki kesundul sama mobil kan itu. Belum. Masih belum. Berarti mainnya kan masih gila-gila Iya. dong waktu itu. Iya. Siapapun dia bisa lawan kalau dibilang. Liar-liar itu, time itu. Jadi lawan-lawan yang gue ingat itu ada yang di Liga Italia, sekarang di Liga Italia, di Liga Prancis. Yang gue ingat tuh ada pemain yang di Uruguay itu ada di Inter Milan yang nama Laksa. Oh, Laksa. Laksa itu rambut. Iya. Iya, itu di Itu lawan-lawan saya waktu di Uruguay sama di Vise. Berarti kalau Cuma Alvin saya doang yang nasibnya ke Indonesia. Lawan saya masih di Eropa. ya garis tangan kan nggak ada yang tahu kan. Iya. Keputusan Rezeki orang dia. beda-beda. Iya, rezeki orang. Benar. Nah, berarti waktu itu Alvin itu nggak sempat ngerasain main di ini ya, Peñarol dan sebagainya. Nggak. Jadi langsung ke Vise. Tapi sebelum ke Vise itu ada tawaran dari klub Uruguay duluan. Itu pertama kali dari pelatih tim mantan pemain di situ, pelatih saya waktu di Uruguay kan mantan di situ. Waktu kita mainan mereka terus ada mereka mau ambil saya kan, waktu itu cuma saya yang nggak mau. Apa klubnya? Hah? Klubnya Apa? Defensor. Defensor itu yang ungu itu. Iya. Kenapa nggak mau? Terlalu rasis. Oh, ya, Oh. ya memang inilah ya. Ini tipikal Amerika Latin. Ya. Dan rezekinya di Belgia. Tapi rezekinya dibuka ini rezeki yang lebih baik lagi dong. Iya. Daripada, wih, ini gila. Itu Alvin pulang dari Tulehu itu ketemu kalau polisi yang Iya. dia cuma bisa bilang apa itu? Yang dia sebenarnya dia kan awalnya sebelum jadi polisi dia itu senior saya di SSB Tulehu. Oh.
Oh jadi waktu itu dia bicara konyol-konyol aja begitu. Jadi waktu sebelum gue berangkat itu pas dia udah jadi polisi dia ngomong ke saya gitu. Dia bilang kalau nggak bisa jadi, kalau nggak tembus lagi kalau usah main bola, cari yang lain aja. Iya. Tapi waktu Alvin jadi pemain CSVC balik ke Tulehu, apa yang kira-kira aura apa sih yang bisa Alvin bawa untuk masyarakat Tulehu, terkhususnya anak-anak bola yang waktu itu ada di situ gitu loh. Anak-anak muda lah yang waktu itu ada di situ. Enggak, kalau untuk itu nih buat saya sih yang harus mereka tahu apapun yang terjadi, apapun nggak ada yang mustahil kalau buat saya. Kalau kalian betul-betul niat sungguh-sungguh, terus apa? Kerja keras. Konsisten. Sama berdoa. Gila, itu soalnya dari Alvin yang anak Tulehu terus tiba-tiba pulang jadi Alvin yang anak Uruguay, terus pulang lagi Alvin yang main di CSVC itu. Alvin main di Eropa. Gila sih menurut gua, gila. Itu Vise ya Uruguay selesai dan singkat cerita banyak rintangan, banyak pengalaman yang udah Kak Alvin lewatin sampailah di titik Kak Alvin sekarang. Kak Alvin sekarang sama Persikabo, benar? Iya. Kak Alvin lagi proses penyembuhan cedera ya. Iya. Ini cedera yang kedua kali ya. Kedua kali. Terus Kalau dalam sepak bola ini yang pertama kali. Oh iya betul. Yang sebelumnya kan bukan dalam sepak bola. bola kejadian. Tapi cederanya mirip-mirip ya? Enggak sih. Enggak. Ini cuma sedikit doang, Nggak separah itu ya. nggak separah yang kemarin. Nah, ya saat ini berarti karir Kak Alvin ini ada di stage apa nih? Maksudnya Kak Alvin sekarang usia udah Iya. kepala 3, Betul. udah berkeluarga dan cedera. Sekarang lagi proses penyembuhan cedera. Tapi setelah nanti sembuh cedera, apa yang mau Kak Alvin lakukan? Masih ada ambisi yang belum tercapai? Ada beberapa ambisi yang belum tercapai. Terus saya ingin konsisten sampai akhir berkarir di sepak bola untuk jadi pemain. Jadi selesai sekarang kan saya sudah berumur, udah untuk target yang lebih bagus dari itu kan mungkin harapannya sudah kecil walaupun itu walaupun nggak pernah nol, tapi Nggak pernah selalu nol. untuk kecil. cuman saya yang sisa dari karir saya ingin tetap konsisten di karir saya. Jadi Kak Alvin main buat timnas udah juara liga udah. Sisanya ini udah yang penting konsisten aja. Konsisten. Buat saya dan contoh buat orang lain. Kalau umur itu nggak jadi masalah kalau kalian masih fokus. Berarti kedepannya akan tetap bekerja untuk bola. Nggak tahu, saya belum tahu, belum bisa Belum pasti. tahu. Tapi ada kepikiran mau jadi pelatih nggak? Kalau untuk jadi pelatih, semua pemain pasti mau jadi pelatih. Mau jadi pelatih. Tapi nanti kita lihat ke depan. Gua nggak kebayang sih kalau pelatih jadi. Iya. Yang ada ntar nih bawa besi sini gitu. Itu anak-anak yang latihan sama dia yang bangor-bangor sama palanya dipukul-pukul, goblok tolol, dongo. Itu udah pasti tuh. Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Karena sebandel-bandelnya orang dia udah tahu takarannya sebandel apa. Patokannya Coach Hamka, masa mudanya. Masa mudanya Hamka udah bilang kalau masa mudanya bandelnya Alvin. Udah ini orang ya, Coach. Iya kan, Coach siapa? Kapten. Coach. Salah. Ya salah dikit. Nah, udah nih. Ini kan kapten deh. Akhirnya kita pengen tanya. Patokannya dia kan. Kita pengen tanya juga. Kan sekarang kalau kita bicara Tulehu, generasi Tulehu sekarang nih kalau kita bisa lihat agak berkurang nih untuk kontribusinya terhadap pemain-pemain sepak bola. Ya. Harapannya Alvin tuh apa sih? Dan kalau Alvin lihat tuh masalahnya sebenarnya di mana? Kalau harapan saya buat Tulehu, mudah-mudahan kedepannya jangan sampai putus, jangan sampai di saya sama ada beberapa di bawah saya jangan sampai putus untuk regenerasi ke liga. Dan untuk masalah di Tulehu itu yang saya pikir itu kemauan mereka sendiri aja sih. Harus lebih giat lagi karena yang sekarang anak-anak di tempat-tempat lain juga lebih giat dari kita, makanya kita harus lebih giat lagi biar bisa regenerasi kita nggak putus. Oke. Ada ngaruh nggak sih sama gadget sebenarnya?
Iya, mungkin perubahan zaman. Sekarang zamannya anak-anak pada main gadget. Ada ngaruh ke situ nggak sih? Iya sih. Iya ya. Kayaknya banyak sih kalau pengaruh soal apa? Iya, gadget itu banyak sih, karena dulu waktu zaman saya itu kan HP kan belum terlalu ini. Iya, nggak kayak sekarang kan? Jadi kita latihan itu pagi, siang, sore, sehari itu bisa 3 kali. Kadang nggak kayak pergi sekolah cuma buat latihan bola. Tapi sekarang kan orang latihan cuma sehari sekali, terus sisanya main HP. Iya, main HP itu mengaruh berarti ya? Kalau enggak nongkrong. Masalahnya gue yang baca suku Badui loh, sampai minta jangan ada sinyal di Badui. Karena terkontaminasi mereka jadi nonton gitu-gitu. Keasikan sih. Kasihkan. Dulu mungkin zaman itu Calvin ini bukan buku jendela dunia, tapi sepak bola jendela dunia. Sepak bola jadi melihat dunia satu-satunya jalan melewat sepak bola. Cuma sekarang mungkin perubahan zamannya udah beda. Gadget Pengaruhnya juga kita nggak tahu, tapi yang pastinya kita kasih harapan, kita berdoa yang terbaik lah buat Tulehu dan sepak bola nasional. Semoga kedepannya bisa mencetak Alvin Tua Salamoni yang lainnya. Regenerasi tetap berjalan, tetap ada kayak gitu. Atau Rizky Pelu yang lain, atau Hendra Adibayo yang lain, banyak yang bisa kita lihat dari Tulehu. Karena kalau kita bicara Tulehu, mungkin kalau misalnya ada pesepak bola di Makassar, jangan bandingin orang misalnya ada pesepak bola lagi di Jawa sana, di mana-mana. Tapi ini Tulehu satu kampung coy. Satu kampung, dan gue yakin banget sih cerita Tulehu ini bisa ada di belahan Indonesia manapun. Iya. Karena stok atlet, stok pemain itu bakal ada terus sampai kapanpun gue rasa. Iya. Ya, karena Indonesia pasti bisa lah untuk itu. Iya. Oke. Kita kayaknya udah ada di penghujung obrolan kita nih hari ini. Sebagai penutup nih ya, berarti kan mungkin harapan ya ke depannya. Harapan Alvin ke depannya? Iya. Pakai bahasa Spanyol. Kamu juga Spanyol? Saya coba. Abis itu kita tahu. Untuk harapan saya buat sepak bola di Indonesia. Usia muda diperbanyak pertandingannya, kompetisi ya. Terus klub-klub lebih profesional, punya tempat latihan sendiri, dan punya tempat buat pemain yang layak. Terus jangan terlalu banyak naturalisasi, percuma juga nggak ada hasil. Lebih baik kita manfaatkan generasi kita sendiri, walaupun gagal tapi kita masih bisa coba, daripada kita pakai orang lain sama aja juga gagal. Iya, benar. Itu aja sih. Intinya adalah usia muda. Kalau kalian nggak bisa investasi di anak usia muda, jangan datang ke mereka ketika mereka sukses di masa depannya. Tapi dampingi mereka mulai dari tangga terbawah sampai tangga tertinggi kalian. Numpang tenar kalau gitu. Siap. Betul banget. Kak Calvin, terima kasih banyak atas waktunya dan cerita-ceritanya yang sangat berharga bagi kita semua, dan semoga bagi para pendengar kita di seluruh dunia ya. Sobat Plus. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Calvin, dan cepat sembuh cederanya. Amin. Comeback stronger. Semoga semua yang terbaik bagi Kak Calvin, keluarga, teman-teman, dan semua masyarakat di Tulehu khususnya. Dan terima kasih Sobat Plus sudah nonton. Jangan kemana-mana karena kita pasti masih ada bintang tamu yang nggak kalah serunya ya. Mungkin kita bakal bahas Uruguay khususnya karena banyak banget ceritanya. Banyak banget ceritanya. Belum sempat disampaikan banyak banget ceritanya. Saya Sultan. Waris Kansel undur diri. Marcel. Ciao. Tua Salamoni. Iya. Terima kasih banyak. Bahasa Prancis dong. Dadah, bahasa Prancis. Sama aja. Bye.